Memulaikan ibadah kita. Selamat datang kepada seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita akan pujian kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk ke dalam hadirnya Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, katakan dengan iman, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semuanya Bapak Saudara. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi haleluya. Ku sembah Tuhan, gloria
Segala puji, segala hormat hanya bagimu saja Bapa. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan di sepanjang minggu lamanya Bapak, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam kerjaan surga. Inilah kami Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Biar Engkau memberkati kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa di tempat ini. Biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh. Selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Oh Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan di Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh. Selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Oh Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Masih siap memuji Tuhan Bapak Saudara? Masih ada sukacita? Saya undang kita untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita bersukacita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, berjalan bersama-Mu Tuhan. Jalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopang
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya.
kiri katakan, Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita berikan persembahan kita kepada pembawa kolektan. Kami serahkan untuk doa persembahan. Bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di sepanjang pagi hari ini Tuhan, sehingga dapat kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan kebenaran kami, hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami bisa tiba di rumah-Mu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam sebentar lagi kamu berikan persembahan kami, berpuluh ucapan syukur kami Tuhan. Engkau memberkati dan yang mengasihi Tuhan, Engkau memberkati pekerja dan usaha kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Alasanmu, alasanmu melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kasihnya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Alasanmu, alasanmu melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kasihnya tak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan apapun yang terjadi dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan nyata bagi kami, janji-janji-Mu akan jadi bagi kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi,
sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Betapa dahsyat, betapa heran, betapa mulianya lah Engkau ya Tuhan kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau disenangkan melalui pujian dan sembahan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami fokus kepada firman-Mu, dan firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, firman-Mu akan memberikan kami keteguhan. Di dalam nama Yesus kami percaya firman Allah berkuasa menjamah setiap hati, menjamah setiap jiwa yang terluka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, sehingga kami yang mendengar diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, bagimu pujian, hormat, kemuliaan kekal sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang hebat, yang telah menyelamatkan tubuh jiwa roh kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Baik, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Dengan suara yang keras katakan shalom. 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 Apa kabar saudara hari ini? Dahsyat. Bilang kiri kanannya, kabar saya dahsyat. Kabar saya dahsyat. Amin. Kita sebagai umat Kristen, umat Nasrani, turut berduka atas terjadinya teror di Sulawesi, di Poso, yang membuat ada 4 orang meninggal. Saudara dikasih Tuhan, ada 2 orang yang dipenggal kepalanya, dan yang lainnya sangat mengerikan dan sangat sadis sekali. Saudara, nanti kalau saudara baca berita di media sosial atau di Facebook, terjadi penganiayaan di sebuah gereja. Memang gereja kecil di rumah di Poso di tengah hutan, tapi ada teroris yang datang ke gereja tersebut. Nama terorisnya MIT atau kalau saya tidak silap Mina apa ya, Mina Delah Indonesia teroris itu namanya, yang melakukan penganiayaan di gereja di Poso di Sulawesi Tengah. Saudaraku dikasih Tuhan, dan 4 orang meninggal, 2 dipenggal kepalanya. Kita turut berduka. Bila kita sebagai orang percaya tetap menguatkan dan berdekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Tanda-tanda kedatangan Tuhan akhir zaman sudah semakin dekat. Mari kita siapkan hati kita, iman kita, supaya nanti ketika Tuhan datang dan memanggil kita, nama kita ada dalam kitab kehidupan itu. Amin. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke-7. Sudah dapat katakan amin? Sudah dapat katakan amin? Amin. Pada lemas ya. Belum makan, belum jam 12. Sudah sarapan, saya yakin sudah sarapan. Haleluya. Ya, baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca secara responsoria. Saya membaca ayat pertama. Saudara-saudara boleh baca ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayat ke-8. Dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Saudara, hanya kekal saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyeru seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang menatap. Mereka hanya bermaksud mengampaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku,
kota bentengku aku tidak akan goyah. Padahal ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Coba nih tanya tema kita hari ini yaitu berbicara tentang ketenangan hanya di dalam Tuhan. Bilang sama-sama, ketenangan hanya di dalam Tuhan. Ketenangan hanya di dalam Tuhan. Saya tidak tenang kalau jalan rusak-rusak pergi ke Brian. Saudara, saya sampaikan, kalau ada saudaraku mendengar, melihat atau tahu yang bisa kita beli tanah timbunan, silahkan dikasih tahu supaya kita bisa beli dan kita bisa timbun jalan yang rusak itu. Ya, nanti gereja kita akan beli. Berapa satu, kalau di timbun apa itu? Berapa ya? Yang satu truk. Apa? Satu dam. Bukan, jangan satu dam truk, yang 120-an satu pickup. Nanti kita beli batu timbunan satu pickup. Kalau saudara tahu boleh disampaikan ke gereja nanti supaya kita beli, supaya kita timbun jalan yang rusak, supaya saudara dan saya bisa nyaman dalam berkendaraan, ya. Supaya tidak jatuh, ya saudaraku. Saya kadang-kadang takutnya bukan saya yang jatuh, takutnya ada orang lain yang jatuh. Apalagi contohnya lagi mengandung, pergi mau ke sana, tiba-tiba gugur di tengah jalan atau mulai di tengah jalan, kan sayang sekali, ya. Jadi kalau saudara ada tahu tanah timbunan, bisa diinformasikan ke gereja. Oke, baik. Ketenangan hanya di dalam Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, di manakah kita bisa menemukan ketenangan? Di mana saudara dan saya bisa menemukan ketenangan? Di bawah pohon? Atau di atas batu? Atau ketika kita punya banyak uang baru kita tenang? Di manakah kita bisa menemukan ketenangan? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang ketika kita mempunyai uang ratusan juta. Wow. Kalau saudara punya uang ratusan juta, tenang nggak? Kalau punya uang ratusan juta, miliaran, ember, apa, saudara tenang nggak? Tidak tenang juga. Jadi dalam hal apa kita bisa punya ketenangan? Banyak orang juga yang punya banyak uang, saudaraku, faktanya bahwa banyak orang yang kaya hidupnya tidak tenang, selalu was-was dengan hartanya, khawatir dengan perusahaannya dan lain-lain. Justru ketika kita punya banyak uang pun kita tidak tenang. Kalau sedikit uang tenang nggak? Tidak juga, ya. Banyak uang tidak tenang, sedikit uang pun tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Mau beli minyak makan, shalom, haleluya. Saya mau beli minyak makan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bisa seperti itu? Harus tetap pakai uang juga. Dan itu tidak tenang juga, kan? Bagaimana contohnya kuali tidak punya di belakang, di dapur, kan tidak tenang juga. Banyak uang tidak tenang, sedikit uang pun tidak tenang. Saudara, aku dikasih Tuhan, di mana kita bisa menemukan ketenangan? Semua orang pasti punya namanya ketidaktenangan. Ada orang punya banyak masalah, tapi ada orang kadang-kadang salah langkah. Salah langkah bagaimana? Ketika mereka punya masalah, mereka mencari ketenangan dengan apa? Dengan minum-minum. Untuk kalian di rumah, pergi dulu ke minum-minum supaya tenang pikiran. Bukan tenang pikiran, hancur pikirannya. Minum dulu. Banyak orang apa? Karena ada masalah, cari ketenangan dengan minum-minum. Bukan minum-minum yang ada keributannya. Ada orang apa? Ada suami istri selisih atau berantem di rumah, pergi ke kedai tuak minum-minum untuk mencari ketenangan. Minum dia. Aman jaksa Bapak Hakim, katanya pula nyanyi dia. Baru pulang utang, sekarang itu atur banyak berantem. Tidak tenang. Ada orang apa? Ada orang punya masalah bertengkar suami istri, anak dengan orang tua, lalu cari ketenangan dengan memakai sabu dan ganja. Jangan pernah coba-coba. Ini membuat hidupmu binasa, saudara. Jangan cari ketenangan dengan apa? Memakai sabu-sabu atau ganja. Hidupmu justru tidak akan tenang. Habis semua barang-barang di rumah. Curi uang istri sudah selesai. Jual rice cooker sudah selesai. Jual TV sudah selesai. Tinggal jual belama sama kuali. Bayangkan. Kenapa ini? Mereka cari ketenangan dengan sabu-sabu ganja. Pakai pipet itu pula, kan? Dibakar itu, dimasukkan apanya? Pakai pipet. Katanya pula habis lah. Habis itu cari uang, itu ketagihan. Ganja bikin ketagihan. Bikin cepat lupa. Itu ketagihan. Banyak orang cari ketenangan seperti ini. Makanya orang apa? Banyak rumah tangga yang hancur gara-gara memakai ini. Sabu dan ganja.
dengan itu kita tenang? Tidak. Justru apa? Makin parah. Dengan memakai barang yang demikian, bukan membuat hidup kita tenang, justru makin parah. Jadi dari mana kita dapat ketenangan? Apakah dengan nonton TV di rumah kita tenang? Tenang kali aku nonton TV, ku tengok Sule dan Andre lucu-lucu. Tenang kah? Tidak tenang. Apakah dengan pergi jalan-jalan kita tenang? Tenang sebentar, baru balik lagi ke rumah timbul lagi ketidaktenangan. Refresh dulu kemana? Jalan-jalan ke Sembahe. Pergi ke Sembahe, tiba-tiba datang banjir. Nggak tenang juga. Dan pergi jalan-jalan juga tidak bisa membuat hidup kita tenang. Apakah dengan ngobrol dengan tetangga kiri kanan muka belakang bisa tenang? Nggak tenang juga. Kenapa? Bisa ditambah-tambahin, bisa dikurang-kurangi. Tambah kamu itu dia, itu dia, itu katanya. Udah selesai. Justru ngobrol-ngobrol dengan tetangga membuat hidup tenang. Dari mana kita bisa tenang? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketenangan hanya kita dapat dalam Yesus. Dan suara yang keras sekali lagi. 1, 2, 3. Ketenangan hanya kita dapat dalam Yesus. Hanya dalam Yesus lah kita tenang. Amin. Makanya ada lagu mengatakan demikian. Kalau ku cari damai, hanya aku temukan di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapatkan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi hanya di dalam Yesuslah kita tenang. Makanya mari datang kepada Yesus supaya hidup kita tenang. Karena itu dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Kita dapat berdoa. Kenapa? Hidup dalam ketidaktenangan membuat kita kacau balau, khawatir, cemas, panik dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat disukai iblis. Iblis sangat senang kalau saudara tidak tenang. Iblis sangat senang kalau saudara kacau balau. Iblis sangat senang kalau saudara khawatir dan cemas. Iblis sangat senang hal itu. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Kalau saudara tidak tenang, saudara sulit untuk berdoa. Kalau saudara tidak tenang, sulit untuk beribadah. Kemarin waktu komisi Mama Cindy komplain. Ini anak ini bikin ribut saya, nggak tahu saya. Ribut contohnya. Nggak tenang kita dengar firman Tuhan, aneh ribut kali. Iblis sangat suka memang ketidaktenangan. Korban pun saya contohnya di sini kan ada kadang-kadang ada alasan strategi iblis bikinnya apa di sana sama jaring berantem supaya tidak tenang. Itu strategi iblis. Iblis membuat senang. Makanya saudara kasih Tuhan, iblis sangat suka dengan ketidaktenangan. Doa yang lahir dari hati yang tenang dapat merasakan hadirat Allah. Makanya kita perlu tenang untuk berdoa. Kalau sudah berdoa gini, ada orang berdoa supaya minta ampun macam kereta api. Tuhan berkati makanya menjadi kuat bisa bagiku dalam nama Yesus. Amin. Coba bayangkan, gigi 4 dibuat. Berdoa pun pakai gigi 4. Gitu. Tuhan tahu nggak gitu? Tuhan tahu. Cuman kan berdoanya cepat sekali kan juga orang nggak mengerti. Ada orang karena cepat ngomong salah maksud dia. Karena cepat ngomong salah maksud. Dia mau bilang, kita bahagia buat Tuhan karena saking cepatnya kita bahaya buat Tuhan. Coba bayangkan. Karena saking salah maksud. Makanya kita perlu tenang dalam berdoa. Dan ingat, dalam mengambil keputusan pun perlu tenang. Jangan ketika emosi ngambil keputusan, jangan. Tapi dalam hati yang tenanglah dalam ambil keputusan. Ini enggak. Contoh ini, berantem sama istri, kan lagi gejolak ini. Berantem sama istri. Udah. Kau ambil baju pulang, katanya pulang. Jangan ambil keputusan dalam masa emosi. Ambil dulu tenang. Makanya kalau ibu gembala merepek saya diam aja. Saya pikir dia nyanyi itu. Oh, cantik kali lupa istriku nyanyi, wah Tuhan tolong. Saya berasa dia merepek. Karena kalau kita ambil keputusan dalam ketika kita tidak tenang, keputusan itu pasti tidak tepat. Makanya kalau saudara marah-marah jangan ambil keputusan. Tenang dulu. Pikirkan baik-baik, berpikirlah tenang. Ya.
Saudaraku dikasih Tuhan, rasa tenang dan aman itu tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan atau suasana. Tapi apa? Rasa tenang dan aman hanya kita rasakan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, pasti saudara mengalami ketenangan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, pasti saudara mengalami ketenangan. Hanya dekat Tuhan sajalah kita merasa tenang. Harta tidak menjamin ketenangan, uang tidak menjamin ketenangan, ketenaran, keterkenalan tidak menjamin ketenangan. Justru banyak orang terkenal nggak tenang hidupnya. Makanya kita hanya dalam Yesus lah kita tenang. Tapi begini ya, dengan kata lain, jika kita merasa aman, bukan berarti tidak ada masalah atau ujian yang kita hadapi, tapi kita tenang karena Tuhan. Masalah boleh banyak, masalah boleh godam. Oh ya, boleh banyak. Tapi kalau ada Tuhan di pihak kita, kita akan tenang menghadapinya. Amin. Sama seperti ketika badai menghadang ataupun menerpa murid-murid, Petrus dan murid-muridnya kata Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak takut kalau kita binasa? Lalu Tuhan bangkit dari tidurnya ketika mereka di dalam perahu. Yesus bilang apa? Diam dan tenanglah. Tuhan bisa menghadapi badai itu dengan tenang. Makanya hal di dalam Yesus ada ketenangan. Minum tua tidak memberikan ketenangan, sabu-sabu tidak memberikan ketenangan. Tapi bersama Yesus ada ketenangan. Tuhan adalah jaminan rasa aman kita, perlindungan yang Dia berikan sempurna, dan melalui kuasa Roh Kudus Ia akan menopang, menghibur dan menguatkan kita. Kita tenang bukan berarti kita santai-santai di rumah dan tidak melakukan apa-apa, bukan. Tapi apa? Kita tenang, ada masalah di depan kita tenang aja. Sama seperti Daud menghadapi Goliat. Apakah dia takut? Aduh, bagaimana ini? Ada Goliat di depan besarnya, minta ampun. Dia tidak takut, dia tenang, dia ambil batu. Dia apa itu? Ketapel mungkin ya, kalau tidak salah. Dia ayun ke ketapel, dilemparkan. Dia tidak takut, tapi dia tenang menghadapi masalah besar. Kalau saudara tenang dalam menghadapi masalah, Tuhan pasti menolongmu. Amin. Tapi kalau saudara takut menghadapi masalah, Tuhan bagaimana mau menolong? Saudara sudah takut. Tapi kalau kita tenang, kita pasti bisa melewatinya. Ketika kita tenang, maka timbul ide-ide yang baru untuk bisa kita lakukan. Makanya mari kita tenang, karena Yesus pasti memberikan ketenangan. Oleh karena itu mari kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati dan tidak bimbang. Percaya kepada Tuhan adalah keharusan bagi kita. Percaya kepada Tuhan adalah sebuah keharusan. Mari kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati, jangan bimbang, karena Dia pasti memberikan ketenangan kepada kita. Daud dia bilang begini tadi apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena Saul sedang memburu-buru dia, membawa parang. Saul ingin memburu Daud. Dia bersembunyi di gua Adulam. Di mana Saul? Di mana Daud? Saul bawa parang ini, di mana Daud? Mau digolok si Daud ini. Dia dalam keadaan masalah itu, tapi dia bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dia tahu. Makanya dari dikatakan apa? Hanya Tuhan gunung batuku, hanya Tuhan perlindunganku. Dia bilang gitu kenapa? Tuhan pasti memberikan ketenangan dan perlindungan. Makanya mari kita dekat Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, memberikan ketenangan bagi kita. Ada banyak orang tidak tenang sehingga apa? Hidupnya berantakan. Bawa kereta pun tidak tenang, bisa bahaya. Pernah saudara bawa kereta sambil megang-megang HP? Ada orang lihat lagi nonton YouTube pula sambil bawa kereta. Bayangkan. Nonton YouTube sambil bawa kereta, coba bayangkan. Kenapa? So jatuh sih hebat, tiba-tiba datang ambulan. Mari kita tenang dalam menghadapi semua masalah kita. Mari kita tenang dalam menghadapi semua beban hidup kita. Percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin. Bersikap tenang itu penting. Jangan sikit-sikit ambil keputusan yang tidak benar ketika kita tidak tenang. Hari ini kita belajar bersama-sama dengan singkat, saudara, bagaimana ketenangan dalam hidup dalam Tuhan. Bagaimana ketenangan hidup dalam Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kita tenang, dekat dengan Tuhan. Bilang sama-sama, dekat dengan Tuhan. Bilang kiri kanannya, kamu harus dekat dengan Tuhan. Kamu harus dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita tenang? Coba klik. Kita harus dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dengan kita dekat dengan Tuhan, kita akan tenang. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti merasakan ketenangan. Jadi kalau ada orang yang tidak tenang dalam
dalam hidupnya itu karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, saudara pasti merasakan ketenangan. Tapi kenapa sampai sekarang kita tidak tenang? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Makanya mari kita dekat dengan Tuhan supaya kita merasakan ketenangan. Mari kita dekat dengan Tuhan supaya kita tenang. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara tidak akan mengalami namanya ketenangan. Kekhawatiran, kecemasan, itu kita akan alami ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Mari dekat dengan Tuhan supaya kita mengalami ketenangan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Makanya di lagu mengatakan begini, berseru dan memanggil namanya, percaya dia akan segera menghampiri dirimu. Apalagi? Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus itu hanya sejauh doa. Ketika saudara panggil dia ada di situ. Pertanyaannya begini, apakah kita pernah panggil Yesus di rumah? Pernahkah kita berseru kepada Tuhan untuk memanggil namanya? Tuhan itu hanya sejauh doa. Itu artinya dia sangat dekat dengan kita. Begini, Allah kita kalau bahasa banyak, Allah yang imanen, bukan transenden. Allah kita adalah Allah yang imanen, bukan transenden. Makanya kita masuk ke kamar saja, kita berdoa dengan bisik-bisik pun Tuhan dengar. Karena apa? Dia dekat. Tapi maaf, ini saya bukan mencela agama seberang. Ada dosen saya dulu bilang gini, kenapa agama seberang pakai toa memanggil Allah mereka? Karena Allah mereka jauh. Dosen saya dulu bilang gitu. Kita nggak perlu jauh-jauh masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, saudara panggil dia sudah ada. Mereka kenapa seperti itu? Katanya karena Allah mereka jauh, Allah yang transenden. Kita Allah yang imanen. Kita berdoa masuk kamar, dia sudah dengar. Karena Allah kita Allah yang imanen. Karena Allah kita Allah yang dekat. Dia hanya sejauh doa. Bila kita ingin dekat dengan Tuhan, mari kita mendekat kepadanya. Yakobus bilang begini, mendekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Mari dekat dengan Tuhan supaya kita merasakan ketenangan. Tengok kiri kanannya, sudah tenang nggak? Tenang dia Pak Pendeta, lagi tidur. Oh, berarti tenanglah itu ya. Jadi dekat dengan Tuhan adalah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak boleh meninggalkan doa kita, persekutuan kita. Itu artinya dengan dekat dengan Tuhan. Kaum wanita, komsel, baca firman di rumah, berdoa di rumah, itu hanya dekat dengan Tuhan. Saudara bergaul karib dengan Tuhan. Saudara membangun hubungan dengan Tuhan di rumah, berdoa di rumah, baca Alkitab di rumah. Ada nggak baca kitab di rumah? Ada nggak berdoa di rumah? Itu artinya dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak baca Alkitab di rumah, kita tidak berdoa di rumah, kita tidak angkat pujian penyembahan di rumah, itu berarti kita sedang jauh dari Tuhan, yang membuat hidup kita dalam ketidaktenangan. Jadi mari kita bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita dekat dengan Dia dan kita merasakan ketenangan. Mari kita baca kitab di rumah, amin. Ada berdoa di rumah, amin. Bilang amin cepat, dilakukan tidak. Karena apa? Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Mari kita membangun hubungan supaya kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi mari kita bangun hubungan dengan Dia. Karena orang yang dekat dengan Tuhanlah yang akan merasakan ketenangan. Kalau saudara jauh, saudara tidak akan tenang. Saya kalau bangun pagi, kalau saya tidak berdoa, contohnya lupa ataupun nggak sengaja gitu kan, kok masih ada yang kurang. Rupanya belum berdoa. Kok masih ada yang kurang, rupanya belum baca kita. Kita tidak akan merasa tenang ketika kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa. Yang saya takutkan apa? Makan pun kadang-kadang kita tidak berdoa. Ada B2 di depan, oh sudah amin itu, sudah amin. Sudah tahu Tuhan itu, Pak Pendeta sudah tahu. Memang Tuhan sudah tahu, tapi Dia butuh pengakuan kita. Jangan seperti yang saya sampaikan sebelumnya di komsel kami di sana. Kalau roti di situ, kalau roti didoakan, tapi kalau daging, udah amin. Mari kita jangan sepelekan doa-doa kita. Karena apa? Doa itu berkuasa loh. Saya pernah sebelum
sebelum apa ya datang si Eva, waktu itu Eva masih di rumah si Chelsea. Saya malam berdoa Tuhan, ini apa namanya pengamatan saya berdoa untuk tumpang tangan di kursi-kursi saudaraku. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Setiap malam saya tumpang tangan di kursi, Tuhan kirimkan supaya kursi-kursi ini diduduki oleh jiwa-jiwa, duduk dalam nama Yesus. Mungkin doa kita tidak langsung dijawab Tuhan, tapi saya percaya doa berkuasa. Doa pasti Tuhan jawab. Tahu saudara kapan kursi itu semua diduduki oleh jiwa? Saya melihat data absen kehadiran kita. Mulai sejak COVID ini kursi itu penuh semua. Mulai di bulan 4 itu sudah kehadiran kita sampai 30, 38, 40, 48 pernah. Bahkan sampai kita pernah pinjam kursi Kak Hia duduk di sini. Itu kursi duduk jiwa-jiwa semua, dan saya dalam pengamatan saya sudah dijawab Tuhan diduduki oleh kursi-kursi COVID diduduki jiwa-jiwa. Sudah dijawab Tuhan. Makanya kita kemarin pinjam kursi dari Belayan, pinjam kursi 5 lagi. 7 ditambahin 2 kursi merah. Dan sekarang juga kami berdoa supaya diduduki jiwa-jiwa, dan saya yakin juga suatu saat semua kursi yang di luar pun pasti diduduki jiwa-jiwa. Karena apa? Doa berkuasa. Mungkin kau merasa doa saat ini belum cukup, tapi percayalah Tuhan pasti jawab setiap doa. Amin. Amin. Karena saya sudah alami, oh iya ya, rupanya doa yang saya lakukan sebelum-sebelumnya saya tumpang tangani sudah dijawab Tuhan, sudah diduduki oleh jiwa-jiwa. Kemarin kursi kita masih 28, sekarang 35. Dan pagi-pagi kami berdoa tumpang tangan. Mungkin kadang-kadang sama seperti orang gila. Kadang-kadang kami menghadap dinding, Tuhan berkati. Setiap kali kami menghadap, Tuhan berkati. Kami doa 4 mata arah angin, kami doakan saudara dikasih Tuhan. Kadang-kadang setiap minggu pertama kami doa keliling. Mungkin kadang-kadang angkat tangan di tengok orang, mungkin dipikirnya kami maling. Tapi kami tidak peduli, yang penting kami percaya doa pasti dijawab Tuhan. Doa keliling. Karena doa, makanya saudaraku jangan tinggalkan doamu, karena doa yang benar bila damai hati didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana hidup dalam ketenangan? Yang pertama dekat dengan Tuhan. Yang kedua hidup dalam kebenaran. Bilang sama-sama hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus melatih diri kita untuk mengembangkan kebiasaan hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan dalam segala hal, perkataan dan perbuatan kita. Nah, ada tadi nas firman Tuhan yang saya suka di pembacaan kita tadi, dikatakan demikian. Nah, begini dikatakan ayat yang kelima, mereka hanya bermaksud mengempaskan ia dari kedudukannya yang tinggi. Ini, mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuk. Ayat kelima, mana? Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Banyak orang seperti itu. Di gereja mereka pendeta, di luar mereka pendekar. Kan banyak orang seperti itu. Di gereja mereka rohani di gereja, angkat tangan puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar apa? Roh halus. Mari kita jalankan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Jangan di hari Minggu kita puji Tuhan, haleluya. Di hari Senin sampai Sabtu, puji Tuhan, hari lupa. Karena banyak orang seperti itu. Mari kita hidup dalam kebenaran, supaya kita merasakan ketenangan. Kalau kita tidak hidup dalam ketenangan, kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan tenang. Contohlah, tiba-tiba saya keluar dari gereja ini, ada orang yang saya tampar. Pak, kenapa berantem kita? Tenang kan hidup saya? Di mana-mana saya punya musuh, hidup saya tidak akan tenang. Kapan dia ini ya dipukul aku, dibawa parang ini, pasti hidup saya tidak tenang. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang menuntut kita. Siapa yang menuntut kita? Tidak ada. Kenapa? Kita hidup dalam kebenaran. Tapi kalau saudara salah, pasti saudara takut. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka takut. Kenapa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Orang yang salah pasti takut. Tapi kalau orang yang benar, dia pasti tenang. Kalau salah pasti kita takut dong. Takut ketahuan, takut dihukum. Pankah saudara dikasih Tuhan? Kadang-kadang apa? Dia ambil uang dia apa? Di atas meja. Tiba-tiba dia sembunyi di balik pintu. Kenapa? Dia mencuri. Di mana kau ambil uang ini? Itu pak. Di mana kau ambil? Dia sembunyi. Kenapa? Dia takut. Tapi kalau dia minta uang, saya kasih uang, dia pasti lenggang-lenggong belikan. Lenggang-lenggong dia beli.
Kenapa? Dia tenang karena dia tidak merasa bersalah. Orang saudara dan saya begitu juga begitu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti tenang. Tapi kalau kita hidup dalam kesalahan, kita tidak akan tenang. Jadi mari kita sama-sama belajar hidup dalam kebenaran. Sama perkataan dengan sama tindakan. Jangan lain omongan, lain perkataan. Di Brian banyak orang begitu. Di depan saya puji-puji dia, di belakang saya maki-maki dia. Coba bayangkan. Pernah ada orang seperti itu, direkam suaranya, direkam. Itu Pak Pendek itu pendeknya minta ampun, so jago pula dia. Itu saya rekam, dimaki-maki saya. Kan gini, contohnya kan gini ya. Ini kita 6 ini satu ruangan, 6. Ngomong-ngomong kita, ketawa. Tiba-tiba si Rina keluar. Ketika Rina keluar, kita omongin dia, tengok Rina itu, sok cantik baju merah dia pula, lipstiknya baru merah pula, dia sok jago kan. Rina keluar, baru kan dia masuk dia keluar si Sinta keluar, dia bilang, tengok si Sinta itu, baru pulang ke bawahnya oleh-oleh, tanya mana pun dia gitu-gitu. Keluar Sinta kan, dia lagi diomongin. Ya, baru keluar, masuk lagi Sinta, keluar Eva, baru Eva lagi diomongin. Eva itu kok, tengok, so ganteng dia pacarnya pula, main musik di situ, Masuk lagi Eva, keluar lagi si Dodi, diomongin si Dodi. Saya sudah tahu begitu kan. Saya tinggalkan HP saya tekan rekaman. Saya keluar. Mereka nggak tahu. Dia bilang, tengok Pendek itu, jago. So, dia paling hebat di sini. Memang dia yang paling kayak mah dibilangin. Saya rekam, dia nggak tahu. Setelah itu saya masuk, saya buka. Di situ mereka. Tengok Pak Pendek udah kurang ajar nih semua. Di depanku kalian baik-baik ya. Dan dengar ini ya, baik-baik di depanku. Tapi di belakangku kalian sama seperti apa? Kurang ajar kalian. Menurut nggak ada. Kan banyak orang seperti itu, lain di depan, lain di belakang. Itu artinya apa? Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Ini ada setan di dalam diri kalau kayak gini ya. Makanya kalau kita hidup benar, maka kita takut, iya kan? Iya kan? Kalau kita benar, nggak perlu kita takut. Tapi kalau salah, pasti kita merasakan ketakutan. Takut kita, contohnya takut dilabrak atau bagaimana. Sama seperti pelakor. Kan saya kadang-kadang tengok di media sosial ada pelakor ditampari. Kau sudah punya anak dia, kau tahu ya? Dia tertembak. Jangan ngomong di sini. Jadi kalau kita hidup benar, pasti kita tenang. Amin. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, ada satu ayat. Dikatakan demikian ya. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 17. Terus lagi. Satu lagi, jangan. Yesaya 32 ayat 17, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Setiap orang yang tidak berbuat benar tidak berasal dari Tuhan. Kebenaran ialah ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Mari kita hidup dalam kebenaran. Yang terakhir adalah berpikir positif. Bilang sama-sama, berpikir positif. Berpikir positif. Dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan demikian, saudara berkasih Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi untuk kita berpikir tenang, yang pertama tadi dekat dengan Tuhan, yang kedua saudaraku hidup dalam kebenaran, yang terakhir adalah berpikir positif. Nah, berpikir positif saudaraku yang dikasih Tuhan adalah kita memikirkan hal yang baik. Orang yang berpikir positif tidak akan ambil pusing dengan masalah, penyakit, krisis, dan lain sebagainya. Karena apa? Dia tahu di pihak Tuhan pasti kita mengalami kemenangan. Amin. Di pihak Tuhan kita pasti menang. Jadi orang berpikir positif tidak akan ambil pusing itu. Ya udah nggak apa-apa, banyak masalah. Tuhan di pihak kok. Ketika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan. Orang yang berpikir positif akan selalu tenang karena dia tahu bahwa segalanya akan mendatangkan kebaikan. Masalah boleh banyak, tapi kalau kita berpikir positif, oh aku tahu masalah ini akan menjadi berkat bagiku. Itu namanya berpikir positif. Oh aku tahu suamiku begini supaya apa? Aku giat berdoa. Itu namanya berpikir positif.
Oh, suamiku apa ini begini, suamiku begini, anakku begini. Itu bukan berpikir positif, tapi apa? Jungut-jungut. Kayak apa? Bercuma sakara pula, bersungut-sungut. Tapi kalau kita berpikir kayak gini, suamiku Tuhan, kita ambil positifnya. Oh, berarti Tuhan mau menguji imanku supaya aku semakin giat berdoa sama dia. Begini anakku bandel kali Tuhan. Oh, berarti Tuhan aku mau supaya giat, aku tombang tangan sama anakku ini. Itu namanya berpikir positif. Kenapa istriku begini? Kenapa suamiku begini? Kenapa masalahku begini? Kita ambil positifnya. Oh, kenapa yang terjadi ya? Oh, mungkin Tuhan mau mengangkat aku. Oh, Tuhan mungkin mau memberkati aku. Itu namanya berpikir positif. Itu namanya kita berpikir tenang. Makanya mari kita berpikir positif dalam segala hal supaya kita tenang. Amin. Saya pun tenang kalau dengar pandangan begini kan. Jangan remehkan apa yang ada dalam pikiran saudara. Jangan remehkan. Jika kita terus mengembangkan pikiran-pikiran negatif, suatu saat pasti akan menemui kegagalan, kemiskinan, kesusahan, kehancuran, sakit penyakit, ataupun kekurangan. Kalau itu yang kita pikirkan, itu yang kita akan alami. Makanya ada pepatah mengatakan begini, apa yang kamu katakan, itulah doamu. Dan apa doamu, itulah imanmu. Dan apa imanmu, itu yang terjadi kepadamu. Saya ulangi. Apa yang terjadi kepada kita itu tergantung dengan apa yang kita katakan. Karena apa yang kita katakan adalah doa kita. Apa doa kita, itulah iman kita. Dan apa iman kita, itulah yang akan terjadi kepada kita. Makanya perkataan yang baik. Baik itu kepada orang lain, baik kepada anak kita. Saya kadang-kadang lihat orang tua kadang-kadang dimaki-maki anaknya. Kau ya, bodoh kali kau memang. Dia jadi bodoh, karena itu yang dibilang. Karena apalagi anak-anak kan disimpan dalam memori. Oh, bodoh rupanya aku ya. Oh, bodoh rupanya aku. Bodoh apa? Karena pulang kan. Karena anak kau kadang gitu. Kadang-kadang anak-anaknya gini. Dia cakap foto. Anjing katanya. Siapa anjing? Kenapa? Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi kepada kita. Kalau sudah berkata aku miskin, aku menderita, aku begini, itu yang terjadi kepadamu. Tapi perkataan baik, aku sukses, aku diberkati, aku sehat, aku pasti berhasil. Itu yang terjadi kepadamu. Makanya perlu kita pikirkan yang baik supaya itu yang terjadi kepada kita. Anakku pasti berhasil, anakku pasti sukses. Maka itu yang terjadi kepadamu. Dasar kurang ajar memang kau. Kayak mana mau bagus masa depan, mau pergi kau? Ya itu terjadi kepadanya. Apalagi kalau sempat di rumah itu keluar perkataan-perkataan yang keluar dari kebun binatang. B2, B1 katanya pula. Apa yang manjat-manjat yang makan pisang itu? Katanya pula. Kan? Puji Tuhan kalau anaknya itu alim nggak menjawab, diam dia. Kalau anaknya menjawab, B2 katanya. Apa mama B2 katanya pula kan? Lebih parah lagi gitu. Anaknya menjawab. Kalau dibilang B2, dia malah yang nggak menjawab. Menjawab pula nanya. B2 kau. Jadi mama apa? Mama B2 katanya pula kan? Karena kan dia tahu mamanya ini kan contohnya. Jadi kalau gitu kita berperkatakan, itu akan terjadi kepada kita. Jadi perkatakan, pikirkan hal yang baik supaya itu yang terjadi kepada kita, baik kepada orang tua kita, kepada anak kita. Jangan bilang mati aja kau, jadi matilah dia. Makanya perlu kita perkatakan perkataan yang baik supaya itu yang terjadi kepada kita, supaya hidup kita tenang. Amin. Nah, dengan berpikir positif kita akan merasakan lega dan fresh dan merasakan ketenangan. Ketika ada masalah berpikir positiflah. Ketika uang tidak ada berpikir positiflah. Ketika dalam keadaan sakit berpikir positif. Ketika ada orang yang berbisik-bisik dekat saudara berpikir positif. Kadang-kadang kan ada orang sensitif. Contoh kan bisik-bisik delima sama mereka. Tersinggungin. Aku yang kalian bilang itu kan. Pasti aku kalian bilangi. Padahal enggak. Membicarakan baju Natalnya mereka. Langsung sensian kita. Jadi kalau ada orang bisik-bisik di dekat kita, jangan langsung pikir aku pasti dibilangin, jangan. Mungkin ada hal yang lain yang mereka bilangin. Ini kadang-kadang orang kan gitu. Bisik-bisik di dekat kita, tapi kalau bisa jangan pula yang bisik ada orang. Karena kadang-kadang orang berprasangka beda perasaan orang. Kalau saya biasa aja, tapi ada orang kadang-kadang sensi. Apa sih aku yang kalian bilang itu? Udah kan, kamu yang sepatu begini, jelek begini. Kan ada orang sensi. Makanya kalau ada orang bisik-bisik dekat kita, berpikir positif aja. Ketika mungkin saudara tidak diangkat, dibuka jalan-jalan berpikir positif. Sorry itu gitu kali itu. Udah lama aku pelayanan, nggak dikasih aku kado, nggak dikasih hadiah. Orang itu dikasih hadiah. Berpikir positif, bilang mungkin belum cukup umurmu, gitu aja ya. Kan ada gitu, udah lama aku pelayanan LCD, pemain tamboren. Tapi aku nggak kasih kado, si Chelsea saya kasih kado. Aku nggak berpikir positif. Nah. Kita kali nih.
kado ini. Palsu tidak dapat kado ya. Ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita, berpikir positif lah. Kenapa? Yusuf loh dijatuhkan saudara-saudara, tapi diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri. Makanya segala hal kita harus berpikir positif supaya kita tenang. Amin. Amin. Jadi kalau saya bilang begini, jalan kita rusak, berpikir positif. Kenapa? Supaya semakin hati-hati berkendara. Saya mau tanya, mana lebih banyak kecelakaan di jalan yang lurus, mulus daripada jalan rusak-rusak? Jalan lurus. Hah? Mulus. Mana lebih banyak orang mati? Lurus. Jalan kehidupan. Kalau jalan rusak banyak orang kecelakaan di situ? Tidak. Banyak orang mati di situ? Tidak. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Kalau hidup kita mulus-mulus banyak yang mati di situ. Lebih baik jalan kita harus rusak supaya kita pelan-pelan, santai, tapi pasti. Makanya di jalan tol banyak yang mati. Kenapa? Hidupnya lurus saja, nggak ada halangan. Tapi banyak yang apa? Banyak yang melelahi kan? Banyak datang bulan di situ. Tapi kalau jalan kita rusak pelan-pelan, kita akan semakin apa? Semakin pelan-pelan, semakin hati-hati kita. Tapi kita sampai pada tujuan. Maka kita perlu berpikir positif. Walaupun jalan kita rusak, supaya apa? Tidak banyak kecelakaan terjadi. Makanya banyak jalan lurus itu bikin polisi tidur. Kan justru kan apa? Kita menimbulkan masalah ini kan? Lurus jalan kita ini. Jalan ini supaya hidup kita. Jalan kita bagus lurus ini. Tapi ada orang bikin polisi tidur, bikin masalah. Supaya apa? Kita hati-hati. Jadi kalau saudara ada masalah, berarti supaya saudara hati-hati. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, ada satu, coba terus ya. Ini. Budayakan berpikir positif. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi mari berpikir positif. Pikiran negatif tak akan berubah duniamu menjadi lebih baik. Berpikirlah positif. Amen. Kesimpulan. Bagaimana ketenangan dalam hidup dalam Tuhan? Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, berpikirlah positif. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Orangnya singkat itu memberkati kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita angkat satu pujian, kita katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tenang berada dekatmu Tuhan. Haleluya. Kita katakan sama-sama, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau
kasih kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah firman yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan Yesus bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Diberkati firman Tuhan. Amin. Diberikan persembahan kita yang kedua, kita angkat pujian kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom. Haleluya. Boleh membuka buletin yang sudah dibagikan. Gereja Sidang Jemaat Allah Praise Community Helvetia, nilai-nilai GSDA, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Struktur pelayanan gereja, Gembala Sidang Pendeta Jackson Sitepu STH, Bendahara Gereja Ibu Oktasi Rait, Koordinator Kaum Muda Rina Jebua, Koordinator Sekolah Minggu Delima Manurung. Misi menjadikan jemaat yang memberitakan Injil kepada semua suku, kaum dan bahasa. Visi menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Sasaran kehadiran ibadah tahun 2020 30 orang per ibadah dan memiliki 6 komsel. Jadwal ibadah sepekan, Minggu ada sekolah Minggu pagi jam 8, ibadah raya jam setengah 11. Senin ada ibadah kelompok sel di Karangsari. Kamis ada sekolah Minggu Kamis ceria jam 6 sore dan kelompok sel damar jam 8 malam. Sabtu latihan musik dan pujian. Sekolah Minggu Sabtu gembira jam setengah 7 malam. Ibadah kaum muda dan remaja jam 8 malam. Di sini di buletin ada 12 topik-topik doa. Boleh kita doakan di rumah kita masing-masing. Yang melayani ibadah Minggu 6 Desember 2020. Ibu Gembala saya sendiri, Singar Delima Manurung, penerima jemaat Evata Lei, LCD Sinta Lei, pemusik Dodi Hulu, kolektan Rina Jebua, pengumuman Ibu Oktasi Rait dan khotbah Bapak Gembala. Boleh dilihat di sini ada renungan, nanti boleh kita baca di rumah kita masing-masing. Boleh dilihat juga sebaliknya iuran janji iman pembangunan. Bagi yang belum membayar untuk bulan November boleh diserahkan ke gereja. Di sini ada pelayanan doa dan konseling, ada nomor HP Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kemarin ini ada soal di Komsel, satu pun tak ada yang tahu ya nomor HP. Soalnya ada nomor HP Bapak Gembala dan Ibu Gembala, satu pun tak ada yang tahu. Ya, pengumuman yang pertama, ibadah Komsel di-off-kan sampai akhir Januari 2021. Hari Kamis ini kita tidak Komsel karena kita persiapan untuk Natal. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang belum mengangkat janji iman supaya mengangkat janji iman, dan yang sudah mengangkat janji iman
supaya melunasi janji iman atau mencicilnya. Karena ini sudah mau bulan 12, boleh dicicil ke gereja. Yang ketiga, Jumat 4 Desember 2020 ini adalah Natal Remaja dan Pemuda GSJ PCC Helvetia jam 7 malam. Seragamnya merah, modelnya bebas ya. Yang keempat, Natal di bulan Desember 2020, tadi Natal Remaja dan Pemuda. Natal Sekolah Minggu Kamis 10 Desember 2020. Bagi anak-anak kita yang sekolah minggu, seragam sekolah minggunya di Natal itu adalah warna putih ya, bebas. Mana tahu anak kita tidak menyampaikan seragam Natal sekolah minggu warna putih. Malam Natal Kamis 24 Desember 2020, Natal umum Jumat 25 Desember 2020, uang Natal untuk keluarga 25.000, kaum muda 15.000. Ini untuk Natal kita di tanggal 25 Desember ya. Jamuan kasih kita di tanggal 25 Desember. Boleh nanti diserahkan kepada Ibu Gembala yang belum menyerahkan. Di sini ada pemasukan, boleh dilihat. Terima kasih bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan perpuluhan dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati pekerjaan dan usaha kita. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Boleh kita bangkit berdiri semuanya. Kita katakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.